Halo dulur, selamat datang di channel Maido United. Di video ini kita membahas hasil pertandingan Manchester United kontra Everton. Pada laga ini, Manchester United akhirnya bisa kembali merasakan puncak klasemen di ajang Premier League Series dan mampu meraih trofi Kaleng Sarden. Penasaran bagaimana jalannya pertandingan kali ini? Langsung aja kita bahas sama-sama. Pada laga ini ada perbedaan formasi yang digunakan oleh Ruben Amorim, yaitu menggunakan skema 3-4-1-2. Di sini kita bisa melihat Bruno yang diplot sebagai attacking midfielder yang menopang duet striker Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Sedangkan dari sisi Everton, David Moyes, mantan pelatih Manchester United, turun dengan formasi 4-3-3. Di laga ini secara statistik Manchester United unggul dari segala aspek, mulai dari ball possession, expected goal maupun jumlah shot. Seperti biasa, sejak awal laga tim asuhan Ruben Amorim selalu bermain agresif dengan serangan berbahaya. Seperti pada klip ini, tidak butuh waktu lama bagi Bryan Mbeumo untuk berperan penting dalam situasi counter attack. Dengan dua sentuhan, Bryan Mbeumo melihat Bruno tanpa penjagaan dan langsung memberikan umpan cepat. Bruno tanpa pikir panjang langsung melakukan through pass yang disadari oleh Ahmad. Cunha sebagai eksekutor langsung melakukan shot yang masih belum bisa berbuah gol. Di beberapa kesempatan saat off possession, kita akhirnya disuguhkan formasi 4-4-2 peninggalan Sir Alex Ferguson. Sepertinya Ruben Amorim belajar dari musim kemarin agar lebih adaptif di setiap pertandingan. Hal menarik di sini adalah ketika fase build up, Cunha yang diplot sebagai striker selalu turun sampai ke lini tengah untuk jemput bola. Berawal dari passing Maino, Cunha melihat Dalot dan Mbeumo yang di marking dua pemain lawan memilih melakukan umpan ke Amad Diallo. Sedikit sentuhan cut inside, dia langsung passing kembali ke Cunha yang tanpa penjagaan. Shot akurat yang belum menjebol gawang Pickford karena berhasil diblok oleh back Everton. Di babak pertama, secara gameplay Manchester United memang lebih cair. Di sini kita kembali ditunjukkan chemistry antar pemain yang terlihat sangat solid. Berawal dari Yoro yang passing ke Ahmad lalu long pass ke Bruno, kombinasi passing trio BBC ini memang selalu jadi pembeda di setiap momentum. Mbeumo dengan sigap passing ke Ahmad dan terciptalah pelanggaran dari Everton. Penalti oleh Manchester United. Seperti biasa, Bruno selalu menjadi eksekutor penalti dan 1-0 Setan Merah unggul lebih dulu. Secara performa, Ahmad terbukti selalu menjadi masalah bagi pemain Everton. Terbukti dia telah dilanggar sebanyak 3 kali pada babak pertama, lebih banyak dari pemain lainnya. Bryan Mbeumo dalam laga debutnya di pramusim diberi kesempatan untuk melakukan free kick. Secara akurasi memang sudah bagus, namun sayang arah bola masih bisa diantisipasi oleh Pickford. Leny Yoro sebagai pemain bertahan selalu tampil impresif. Awal mula serangan United selalu tercipta dari Leny Yoro. Selain itu, secara statistik Yoro memenangkan 7 dari 11 duel darat di laga ini. Sepertinya keraguan musim lalu sudah dia jawab musim ini dengan performa apiknya. Di laga sebelumnya saat melawan West Ham, kita sempat memuji kelihayan Ugarte dalam mengolah bola. Namun kali ini dia kembali tampil kurang dengan decision makingnya yang buruk. Seperti pada momen ini, ketika dalam fase bertahan, area pertahanan sudah disiplin membentuk 5 back. Namun Ugarte yang berada di ruang antar lini ceroboh dengan melakukan tackle yang berujung pada free kick bagi lawan. Beruntung Bayindir mampu melakukan save dengan baik. Di sini Manuel Ugarte lagi-lagi melakukan keputusan ceroboh yang merugikan bagi tim. Seperti pada klip ini, Ugarte yang dipres dua pemain lawan memaksa untuk melakukan dribbling yang akhirnya gagal dan kehilangan bola.
Tidak butuh waktu lama counter attack dari pemain Everton untuk menjebol gawang Bayindir. 1-1, kesalahan fatal bagi United. Secara keseluruhan, di babak pertama serangan lebih berbahaya dari sisi Amad Diallo. Pertanyaannya adalah, Diogo Dalot ngapain di sisi kiri? Perasaan nggak kelihatan sama sekali. Ini narasi opo bangsat. Di babak kedua, Manchester United cukup kesulitan dalam menciptakan peluang. Terbukti secara statistik dari aspek bertahan, Everton lebih unggul karena lebih sering melakukan intercept yang menyulitkan Manchester United untuk bangun serangan. Musim lalu sempat ada keraguan jika Mason Mount dan Bruno tidak bisa tampil bersamaan. Namun hal itu terbantahkan di laga ini. Pada momen ini, Bruno menyadari pergerakan Mount yang berusaha lepas dari pres lawan. Dan ketika ada kesempatan, Bruno langsung beri umpan ke Mount. Dengan sigap, dia balik badan dan gol! 2-1. Ini gol yang benar-benar Mason Mount banget. Asli. Ini kayak gol waktu laga melawan Athletic Bilbao di kompetisi Europa League. Di laga ini secara statistik Mason Mount 100% memenangkan duel, 17 sentuhan, 2 pelanggaran dimenangkan, 1 peluang besar diciptakan, 1 tembakan dan 1 gol. Performa yang cukup meyakinkan dengan kontribusi yang sangat besar bagi tim. Namun keunggulan tidak berlangsung lama. Sepak bola memang tidak bisa diprediksi, dan kali ini Manchester United harus menerima ketidakberuntungan. Pada momen ini saat counter attack dari Everton, sebetulnya para pemain berusaha antisipasi dengan sigap. Amad Diallo dengan cepat beralih ke lini pertahanan dengan tujuan untuk membuang peluang dari pihak lawan. Namun sayang, bola deflect dari Eden Heaven dan 2-2. Situasi di luar kendali. Jelang akhir pertandingan, Mason Mount tetap berusaha ciptakan peluang. Seperti pada momen ini, dia lakukan through pass ke Patrick Dorgu dan berharap gol bisa tercipta. Namun sayang, hal itu tidak terwujud. Secara keseluruhan, hadirnya Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha membuat lini serang lebih hidup. Bahkan Bruno yang jadi tumpuan di laga ini mencatatkan statistik yang impresif dengan 90 sentuhan, 69 percobaan peran, 54 operan berhasil, 3 intercept, 2 shot, 1 gol dan 1 assist. Selamat untuk Manchester United karena berhasil meraih trofi Kaleng Sarden. Lini tengah kembali menjadi masalah ketika pemain inkonsisten. Tetap harus ada evaluasi agar musim depan hal ini tak terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.